Perlawanan melawan POC. Yang pertama, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung wilayah hampir seluruh Pulau Jawa, guys. Daerah yang belum dikuasai adalah Banten, Belambangan, Batavia karena diduduki oleh POC. Ia bercita-cita ingin mengusir POC karena memonopoli perdagangan sangat merugikan rakyat. Melihat tindak POC yang semakin keras, maka bangkitlah reaksi rakyat Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Pada tanggal 18 Agustus 1618, kantor dagang POC di Jepara diserbu oleh rakyat Mataram. Tahun 1628, Sultan Agung melakukan penyerangan pertama ke Batavia. Tentara Mataram mendarat di Marunda dekat Cilincing di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso dan membuat benteng di sana, guys. Hal ini diketahui oleh POC dan akhirnya POC membakar perkampungan pasukan Mataram dan terjadilah peperangan yang sengit. Serbuan pasukan Tumenggung Bahurekso dibantu oleh Mataram dipimpin oleh Tumenggung Seru Agul-Agul. Pada tahun 1628, Sultan Agung melakukan penyerangan pertama ke Batavia. Tentara Mataram mendarat di Marunda dekat Cilincing di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso. Nah, serangan ini gagal karena kekalahan bersenjata. Pasukan Mataram tidak putus asa, guys, dengan bersiasat membendung aliran sungai Ciliwung. Akibatnya pasukan POC yang ada di dalam benteng kekurangan air dan mendapatkan serangan penyakit kolera. Kemudian pada tahun 1629, Mataram melancarkan serangan yang kedua atas Batavia dengan melengkapi persenjataan dan mendirikan lumbung-lumbung padi di antara Jawa, Tegal, dan Cirebon untuk persediaan pangan pasukan Mataram. Hal ini diketahui oleh POC, kemudian lumbung-lumbung padi tersebut dibakar oleh POC dan akibatnya pasukan Mataram kekurangan pangan lagi. Tetapi pasukan Mataram tetap melancarkan penyerangan terhadap benteng-benteng POC di Batavia, guys. Bentengnya disebut dengan Benteng Hollandia dan dapat dihancurkan serta Benteng Bommel dikepung oleh pasukan Mataram. Pertempuran berkobar. Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieter Zoon Koen meninggal akibat serangan penyakit kolera. Serangan Mataram kedua ini pun mengalami juga kegagalan. Yang kedua, perlawanan Trunojoyo. Putra Bupati Madura pada tahun 1674 melakukan penyerangan terhadap POC dan berontak melawan Amangkurat I yang bersahabat dengan POC, guys. Tahun 1677, Trunojoyo berhasil merebut ibu kota Mataram. Amangkurat I desak dan meminta bantuan kepada POC. Dalam perjalanannya di Tegal Arum beliau wafat, kemudian digantikan putranya Amangkurat II. Dengan bantuan POC, Amangkurat II dapat mengalahkan Trunojoyo, tetapi dengan perjanjian. Yang pertama, Mataram harus menyerahkan sebagian wilayah kepada POC. Antara daerahnya yaitu adalah Karawang, Priangan, Semarang, dan sekitarnya. Yang kedua, POC bebas berdagang di wilayah Mataram dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada Mataram. Yang ketiga, beberapa daerah di pantai utara Jawa diserahkan kepada POC melawan Amangkurat II sebelum melunasi biaya perang. Yang ketiga, perlawanan Suropati. Embung Suropati berasal dari Bali dan berhasil menjadi perwira. Tahun 1683 mendapat tugas menangkap Pangeran Purbaya, yaitu adalah putra Sultan Agung dari Banten. Karena Suropati bertentang dengan serdadu Belanda, maka terbunuhlah oleh Suropati di Cikalong, daerah Priangan, Jawa Barat. Suropati tidak kembali ke Batavia dan menyingkir ke Mataram. Kapten Tech yang diberi tugas untuk menangkap Suropati pun berhasil dibunuh oleh Suropati. Memindahkan pertahanan ke Jawa Timur, kemudian menjadi Bupati Pasuruan, bergerak di Pati Wiranegoro dan terus melancarkan perlawanannya terhadap POC. Kemudian pada tahun 1706 Suropati dikalahkan POC dan tewas dalam pertempuran di Bangil. Yang keempat, perlawanan rakyat Makassar terhadap monopoli perdagangan Belanda. Letak Makassar sangat strategis antara jalur perdagangan Selat Malaka, Jawa, dan Maluku. Makassar menjadi pelabuhan bebas bagi kapal-kapal pedagang asing. Kerajaan Makassar yang disebut dengan Guatalo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai tahun 1669. Di Makassar tidak ada monopoli perdagangan, maka banyak kapal-kapal asing yang bebas berdagang di Makassar. POC menganggap Makassar sebagai saingan beratnya. Setelah mengetahui arti penting Makassar, POC berusaha menjalin persahabatan dan perdagangan dengan Makassar. Semula Hasanuddin menerima dengan baik dan hubungan perdagangan berjalan dengan baik pula, tetapi kemudian berubah menjadi permusuhan karena POC mengajukan permintaan yang sangat berat sekali dan yang sangat sulit diterima oleh Makassar. Pada peristiwa itu, persaingan semakin meruncing. Tahun 1667 terjadinya perang antara POC dengan orang Makassar. POC menggunakan politik divide et
Perak memecah belah antara Arupalaka dihasut agar melawan Sultan Hasanuddin. Kemudian Arupalaka dibantu oleh VOC. Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Dan kemudian orang-orang Makassar menyetujui perjanjian tersebut, meninggalkan Makassar dan pergi ke Jawa. Yang kelima, perlawanan Kerajaan Banjar. Peninggalan tertua di Kalimantan Selatan adalah negara Dipa. Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan banyak mendapati pengaruh dari Jawa, Majapahit, dan Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Banjar sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan dengan wilayah seluruh perairan Sungai Barito. Kota Waringin dan Kalimantan Tengah Banjar sebagai pusat perdagangan dengan hasil kamper, lada, berlian, dan lain-lain. Kemudian pada abad ke-16 banyak perdagangan dari Eropa seperti Prancis, Portugis, Denmark, Belanda, dan Inggris. Tahun 1606 VOC meminta izin monopoli perdagangan dengan Banjar tetapi ditolak oleh Sultan Banjar. Maka timbullah perselisihan antara Banjar dengan VOC. Tahun 1626 VOC kembali datang ke Banjar untuk memaksa monopoli perdagangan. Selanjutnya mengusir perdagangan Inggris dan Denmark. Tahun 1635 armada VOC berhasil memaksa Sultan Banjar untuk menerima aturan monopoli lada di Kalimantan Selatan. Setelah itu, pengaruh VOC semakin kuat dan berhasil mendirikan benteng di muara Sungai Barito. Namun demikian, VOC karena penduduk terus mengadakan hubungan dagang gelap dengan negara lain yang berlangsung terus hingga abad ke-19.